Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PFL kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tsunami. Indonesia merupakan negara yang terletak pada kawasan yang rawan akan bencana alam. Contohnya seperti tsunami. Gelombang tsunami memiliki panjang gelombang yang sangat besar dan seringkali panjangnya mencapai ratusan kilometer. Contoh kejadian tsunami yang paling diingat semua orang adalah tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004 yang menewaskan ratusan ribu orang dan menyebabkan kerusakan parah. Oke, selanjutnya ini merupakan outline dari dasar teori dari makalah yang telah kami buat, yaitu yang pertama, gelombang non ombak, yang kedua, definisi tsunami itu sendiri, yang ketiga, yaitu jenis dan pembentukan tsunami. Next. Pertama, gelombang dan ombak. Gelombang itu muncul dalam berbagai ukuran dan bentuk, tergantung pada besarnya gaya yang bekerja pada air. Sebagai ilustrasi sederhana, batu kecil dan batu besar menciptakan gelombang dengan ukuran berbeda setelah jatuh ke air. Selain itu, kecepatan tumbukan yang berbeda menghasilkan gelombang dengan ukuran berbeda, yang menunjukkan bahwa gaya tekanan pada permukaan cairan serta besar fluida yang dipindahkan memiliki pengaruh penting. Oke, selanjutnya mengenai definisi tsunami itu sendiri ya. Tadi telah dijelaskan juga mengenai gelombang dan ombak. Tsunami ini sebenarnya bisa dibilang sebagai long wave phenomenon atau gelombang panjang yang memiliki karakteristik panjang gelombang yang jauh lebih besar dibandingkan gelombang angin biasa. Nah, jadi secara garis besar sebenarnya tsunami itu terjadi karena adanya gelombang yang sangat besar sehingga memiliki eh, destruksi yang cukup besar juga untuk daerah-daerah yang dilewati. Nah, kalau secara kebahasaan itu tsunami berasal dari bahasa Jepang ya, yaitu su yang berarti pelabuhan, serta nami yang berarti gelombang. Kayak gitu. Next. Selanjutnya, itu ada jenis tsunami dan pembentukan tsunami. Gempa di dasar laut itu menyebabkan tsunami dengan gelombang energi tinggi yang dihitung menggunakan teori pembangkit gelombang. Aktivitas manusia seperti pembangunan platform minyak atau jembatan terapung juga memicu gelombang kecil, sehingga desain struktur harus mempertimbangkan beban gelombang dan arus. Selain itu, benda bergerak di fluida seperti perahu atau bebek menghasilkan gelombang yang prinsipnya diterapkan dalam desain kapal dan mitigasi lingkungan. Selanjutnya ada penyebab tsunami. Penyebab tsunami ada tiga. Yang pertama gempa bumi. Gempa bumi yang terjadi di dasar laut menimbulkan getaran yang akan mendorong munculnya gelombang tsunami. Terus yang kedua itu ada longsor bawah laut. Longsor bawah laut ini disebabkan oleh gempa bumi tektonik dan letusan gunung bawah laut. Terus yang ketiga ada meteor yang menghantam laut. Hantaman meteor dapat menyebabkan tsunami kalau meteornya memiliki diameter lebih dari 1 kilo. Cuma hal ini itu hampir nggak pernah terjadi, bahkan kayaknya nggak pernah terjadi karena meteor eh, nggak pernah ngehantam laut sampai segede itu sih. Oke, selanjutnya ada sejarah tsunami. Tsunami udah terjadi sejak zaman dahulu. Salah satu tsunami tertua yang tercatat dalam sejarah adalah tsunami yang terjadi di lepas pantai Suriah pada tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, kalau dari Indonesia sendiri, salah satu peristiwa tsunami terbesarnya ada di tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 yang mengakibatkan lebih dari 200.000 korban jiwa dan lebih dari 1 juta orang terdampak kerusakan sehingga harus mengungsi. Dampak tsunami ini secara garis besar ada tiga, dari sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari sosialnya, orang-orang yang terdampak tsunami punya mengakibatkan korban jiwa dan kehilangan keluarga mereka. Dari ekonomi, mereka kehilangan mata pencaharian dan kehilangan kesempatan untuk mengais rezekinya. Dan dari lingkungan yang paling terdampak, banyak kerusakan alam dan rumah warga juga pada rusak. Oke, next ke upaya mitigasi.
pemerintah sendiri sudah berupaya dalam membentuk sistem peringatan dini tsunami atau biasa disebut dengan INATUS, terus pemetaan wilayah rawan tsunami, pembangunan infrastruktur tahan gempa, sosialisasi dan edukasi masyarakat di wilayah rawan tsunami, serta melalui kerjasama internasional. Terus dari masyarakatnya sendiri sudah berpartisipasi dalam mitigasi bencana tsunami antara lain pembentukan dan pengelolaan komunitas siaga bencana, mengikuti simulasi evakuasi dari pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi untuk menyebarkan peringatan dini adanya bencana tsunami, terus keterlibatan dalam perencanaan tata ruang seperti menanam mangrove. Dari pendefinisian dan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami menarik kesimpulan dari makalah kami bahwasanya tsunami adalah bencana alam yang dapat disebabkan oleh pergeseran dasar laut, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, longsor bawah laut, atau hantaman meteor. Gelombang tsunami pun memiliki kecepatan lebih dari 900 km per jam di laut dalam, namun ketinggiannya bisa meningkat drastis menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, ekosistem, dan kehidupan masyarakat. Tsunami di Aceh 2004 yang disebabkan oleh gempa tektonik besar mengakibatkan lebih dari 200.000 korban jiwa dan kerusakan luas. Selain kerusakan fisik, tsunami juga merusak ekosistem seperti hutan mangrove dan terumbu karang, serta mencemari tanah dan sumber daya air. Indonesia yang terletak di cincin api Pasifik memiliki risiko tinggi terhadap tsunami ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi lebih baik seperti sistem peringatan dini yang efektif, penguatan infrastruktur, dan edukasi masyarakat untuk mengurangi dampak tsunami. Next. Adapun saran lainnya seperti mengedukasi masyarakat, lalu restorasi ekosistem di pesisir, peningkatan penelitian, juga teknologi deteksi, kerjasama dengan negara internasional, juga pemulihan sosial dan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7 PFL. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.